Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saharani Dewi dengan NIM 22802400003 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Kadua dengan NIM 22802400032. Kami dari kelas B. Di sini kami akan membuat program dalam Python ya, menggunakan VS Code tentang membuat simulasi gerak dari materi atau konsep fisika, yaitu tentang gaya, energi dan hukum Newton yang lainnya, sama GLBB juga, gaya gerak. Oke, langsung saja kita saksikan. Yuk, selamat menonton. Oh teman-teman, sekarang kita ke bagian yang pertama, yaitu bagian 1, yaitu tentang sintaks dasar. Nah, di sini kita misal punya massa itu 5,0. Nah, 5,0 ini adalah data float. Nah, karena dia ada desimalnya. Selanjutnya ada kecepatan misalnya. Kecepatannya itu adalah 10. Nah, ini adalah data integer. Selanjutnya ada nama benda, misalkan mobil. Salah. Nah, ini tuh adalah data string karena dia berupa nama. Selanjutnya misal ada bergerak sama dengan true. Nah, ini adalah data boolean. Nah, kita misalkan print nama bendanya. Terus kita misalkan dia nama benda, terus kita mau coba kita salin dulu. Terus kita ganti misal massa. Nah bendanya kita ganti juga jadi massa. Terus selanjutnya pakai satuan. Kita print juga buat ganti kecepatannya, karena di sini kita mau nyari energinya. Sabar teman-teman. Salah. Terakhir yang bergerak. Sekarang ini sedang bergerak. Misalkan ini bergerak buat menghasilkan data-data yang ada di sini tadi ya. Selanjutnya itu kita ya, run. teman-teman, ini harus pakai huruf kapital dulu. Nah, kita coba run. Masih salah. Ini ternyata ya. Nah, kita coba run. Nah, hasilnya tadi ya. Nah, di sini kan dia massanya 5,0 kg, terus kecepatannya 60 meter per second. Nah, di sini hasilnya true. Ini adalah tipe data boolean. Nah, kalau ada koma-komanya ini atau dalam bentuk desimal, itu adalah data float gitu. Dan si yang punya tanda ini adalah nih, yang tanda pagar itu adalah komentarnya gitu. Ya, oke, lanjut. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua. Kita klik dulu untuk bagian yang kedua. Nah, di sini kita tuliskan dulu struktur kontrol. Nah, di struktur kontrol ini kita langsung aja bisa, misalkan di sini pakai percepatan ya. Percepatan itu sama dengan 0. Kita pakai if. Nah, if percepatannya sama dengan 0. Nah, terus kita print. Setelah print kita buka kurung dan juga tanda kutip. Kita masukkan di sini gerak lurus beraturan atau GLB. Nah, setelah itu kita paste aja, kita copy yang if-nya sama print-nya. Nah, ini yang kedua itu ada elif. Kita juga yang ketiga itu ada else. Nah, untuk yang elif itu percepatannya lebih daripada 0. Nah, di sini kita ubah kalau lebih daripada 0 itu GLBB, gerak berubah beraturan. Nah, untuk yang else itu pasti kurang dari 0. Nah, karena kurang dari 0 otomatis yaitu lambat kan. Nah, di sini kita tulis GLBB diperlambat. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, di sini kita ini dulu ya. Karena struktur kontrol itu terbagi menjadi 2, yaitu percabangan. Nah, yang percabangan yang tadi itu menentukan jenis gerak. Nah, yang selanjutnya ini ada perulangan. Nah, perulangan itu
ini untuk menghitung posisi tiap detik dari GLB. Nah, kita langsung aja print tanda kutip simulasi posisi benda buka kurung GLB. Nah, selanjutnya tanda titik 2 di bawahnya kita tulis kecepatan sama dengan bisa apa aja. Ini aku misalkan 10 ya. Terus waktu underscore total, ini waktu totalnya. Waktu totalnya itu membutuhkan sama 10 juga. Nah, kita langsung aja tulis bentuk rumusnya for detik in range 1, waktu total ditambah 1. Jadi waktunya bertambah tiap detik. Nah, setelah itu kita enter dan tab, kita tulis posisi sama dengan kecepatan, lalu underscore GLB. Ini yang di atas ya, kita samain biar sama. Nah, setelah itu dikali detik. Nah, ini nggak usah pakai tanda kurung ya teman-teman, nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita tulis lagi print f tanda kutip t sama dengan kurung kurawal detik, satuannya sekon, sampai posisi sama dengan posisi, satuannya meter. Nah, setelah itu kita clear dan bisa kita langsung run. Oke, kita coba langsung run ya. Jangan lupa untuk sama dengannya 2 ya di bagian if itu. If sama dengannya harus 2. Nah, ini udah terbaca di sini. Posisinya berurutan setiap detik bertambah. Dan yang di bagian percabangan yang terbaca hanyalah bagian yang sama dengan data yang diketahuinya. Selanjutnya, bagian 3 yaitu bagian tentang fungsi. Bagian tentang fungsi kita tulis dulu fungsi. Nah, sini kita misalkan mau menghitung gaya sama energi kinetik. Kita tulis dulu ya buat menghitung gayanya. Misal kita cari masanya dulu sama percepatannya. Nah, terus setelah itu kita return ini fungsinya buat manggil si yang hitung gaya itu. Nah, masa kali percepatan itu rumusnya. Nah, ini buat yang hitung energi kinetiknya. Kita tulis juga itu masa, kecepatan. Karena rumusnya kan setengah mp kuadrat. Terus return 0,5 kali masa dikali sama kecepatan, terus dikuadratin ya pakai tanda bintang 2. Lalu kita hitung gayanya dulu nih. Gaya sama dengan hitung gaya 10,2 kita misalkan. Lalu kita print gayanya. Nah, itu gaya satuannya Newton. Jadi kita salin ya buat yang energi kinetiknya juga nih. Kita salin aja untuk mempermudah gitu. Kita tulis energi, terus kita hitung energi kinetik. Ini kita mau pakai angkanya 5 sama 10. Nah, selanjutnya itu kita print energi kinetiknya, terus kita tulis lagi energi dengan satuannya joule. Kita cek dulu ya teman-teman. Ini sama belum pakai koma itu. Nah, kita coba run dulu sekarang, tapi clear dulu. Terus kita run. Nah, di sini dia energi kinetiknya 0,2500 joule. Nah, teman-teman, fungsi itu biasanya digunakan untuk apa sih? Kayak menghitung gaya dari. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung gaya dan energi kinetiknya nih, yang di sini. Gaya sama energi kinetiknya kita pakai fungsi. Nah, terus kalau returnnya itu dia untuk mengembalikan nilainya, sedangkan kalau printnya ini dia hanya menampilkan dari apa yang mau kita printnya saja gitu. Oke, lanjut ke bagian 4. Oke, kita langsung aja ya ke bagian 4 teman-teman. Nah, kita tulis bagian 4. Nah, di bagian 4 ini ada
struktur data. Nah, kita langsung aja tulis. Yang pertama itu ada list kecepatan. Bisa pakai list apa aja di sini, tapi aku pakainya list kecepatan. Kita tulis kecepatan underscore benda. Ini dimisalkan juga. Pakai tanda kurung. Aku ditulis di sini aku tulis 1 sampai 5 ya. Lalu enter ketika print, buka kurung. Nah, di sini kita tulis aja tanda kutip kecepatan benda. Nah, titik 2, koma kecepatan bendanya. Setelah itu, nah, setelah itu kita pakai yang kedua yaitu dictionary. Nah, oke, selesai data benda. Selanjutnya benda sama dengan, di sini kita tulis pakai kurung kurawal, tanda kutip nama, pakai titik 2. Lalu setelah itu kita misalkan bendanya basket ya. Apa aja ini bebas terserah. Nah, misalkan masanya juga. Di sini dimisalkan masanya itu 15. Dan untuk percepatannya itu aku misalin di sini 20 deh. Nah, setelah itu kita print agar terbaca oleh Python. Tanda kutip data bendanya kita tulis aja benda. Nah, setelah itu kita masuk yang ketiga, loop melalui list. Oke, selanjutnya kita tulis for i, kecepatan in enumerate. Nah, kecepatan underscore benda titik 2 kita pakai print. Nah, buka kurung F tanda kutip benda kurung kurawal i ditambah 1 titik 2 kita pakai kurung kurawal lagi, kecepatan kita pakai satuannya meter per sekon. Nah, kita langsung aja di sini kita clear. Nah, di sini udah terlihat datanya, bendanya juga udah terlihat, bendanya berurutan sesuai dengan listnya, dan juga di sini di scenarinya juga terlihat nama bendanya, basket, massa, dan kecepatannya. Oke, langsung aja kita ke bagian 5. Nah, sekarang bagian 5 itu tentang OOP dasar. Di sini kita misal mau mencari kelas, mau buat kelas partikel gitu ya. Nah, di sini kelas partikel ini dia nanti punya atribut. Misal rumus kita mau mencari energi dari kelas partikel misalnya. Nah, rumusnya itu nanti atributnya itu massa dan kecepatannya. Itu merupakan metode untuk menghitung energi kinetik. Nah, kita misal di sini def init self, massa, kecepatan, terus terus self titik massa sama dengan massa, terus self titik kecepatan sama dengan kecepatannya. Nah, terus kita mau cari ininya yang energinya, tuh kita cari menggunakan data energi kinetik self titik 2. Ini harus sejajar ya teman-teman sama situ. Terus kita return, kita masukin rumusnya. Nah, kita masukin. Lalu setelah itu kita mau buat objeknya nih. Mana objeknya, misal kita buat objek, terus kita misalkan partikel 1. Nah, di sini partikel 1, partikelnya misal kita mau pakai 10,5. Nah, lalu kita print energi kinetik partikelnya. Terus kita panggil si partikel satunya itu, partikel 1 energi kinetik. Nah, satuannya jangan lupa ditulis ya, ini joule. Kita cek dulu. Ini harus dijaga ya teman-teman. Kita cek dulu ya. Nah, di sini ada problemnya. Di bagian belakang ternyata harus di step ini putaran. Nah, di sini dihasilkan bahwa energi kinetik partikelnya itu 0,1250 joule. Nah, teman-teman, di sini tuh ada yang namanya self. Self itu apa sih? Nah, self itu adalah yang merujuk pada intens si objeknya itu. Sedangkan kalau yang underscore 2 init itu, dia itu konstruktor yang dijalankan saat objeknya mau dibuat gitu.
Sedangkan kalau si return ini dia yang buat mengembalikan nilai dari metode-metodenya. Tuh. Selanjutnya kita ke bagian yang ke-6. Nah, kita masuk bagian ke-6 atau bagian yang terakhir ya teman-teman semua ya. Nah, kita langsung aja ke bagian ke-6. Oke. Ini kita pakai komentar ya. Bagian 6 itu ada modul dan pustaka. Nah, ini kita pakainya InforMath. InforMath, setelah itu untuk menghitung akar kuadrat ya. Nah, kita menghitung kecepatan dari energi kinetik. Yang pertama, energi sama dengan 500 dan masanya kita misalkan di sini 10. Kecepatan dari energi kita misalkan di tulis math titik square SQRT buka kurung lagi 2 dikali energi dibagi dengan masanya. Nah, setelah itu kita print. Di sini kita print kecepatan dari energi kinetik titik 2, kita pakai koma. Nah, kita langsung aja klik kecepatan dari energi, satuannya meter per second. Setelah itu kita run. Nah, di sini sudah terlihat kecepatan dari energi kinetik adalah 10. Oke, nah teman-teman, di sini kita udah sampai titik akhir ya, udah sampai 6. Nah, sekarang kita mau kesimpulannya apa sih yang bisa kita sampaikan gitu dari hasil pemrograman kali ini. Nah, kita kan tadi udah belajar tentang pemrograman di Python. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemrograman ini, gimana menerapkan konsep fisika di pemrograman Python seperti variabel, fungsi, OOP, dan modul untuk menyelesaikan masalah fisika seperti menghitung gerak, energi kinetik, dan gaya yang telah kita coba tadi. Nah, mungkin cukup sekian ya dari kita. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.